Kisah diawali dengan memperlihatkan seorang pasukan khusus yang bernama Riva, yang mana dia sendiri merupakan seorang pria yang memiliki banyak pengalaman di medan peperangan. Dia juga sering mendapatkan misi mustahil yang sangat berbahaya yang siapapun tidak ingin melakukan misi tersebut. Sehingga dengan semua misi yang telah dijalankannya kini membuat Riva trauma atas sebuah misi yang pernah dia lakukan di masa lalu. Dan akibat trauma yang semakin dalam, akhirnya kini dia harus banyak memakan obat penenang agar dia tidak stres. Selain itu, dia juga sering mengontrol kesehatannya ke Rumah Sakit Hasan Sadikin untuk kesehatan yang dialaminya saat ini. Domani alle 11 c'è un diversa, altrimenti mi diventa gioca suo figlio. No. Parlare con qualcuno le farà bene. Dan untuk saat ini dia juga memiliki seorang istri bernama Angela dan kedua anaknya bernama Teresa dan Mattia. Namun belakangan ini trauma yang dideritanya semakin parah sehingga akhirnya dia memutuskan untuk hidup menyendiri dan berpisah dari anak dan istrinya. L'unica cosa è che Terry non mangia formaggio. Dai, ci siamo dopo. Non sapevo che l'allenassi tu. Di suatu hari, sang ibu meminta kepada Mattia untuk mengajaknya membelikan sebuah makanan untuk adiknya. Dan sebagai seorang kakak yang baik hati, dia pun mengiyakan perintah tersebut dan mencari makanan di sebuah tempat. Sesampainya di lokasi, dia pun langsung memesan makanan yang dia inginkan. Kemudian setelah makanan itu sudah siap, di sana sang kakak meminta kepada adiknya untuk menunggunya selama 5 menit karena dia ingin menemui teman SMP-nya. Ketika dia bertemu dengan temannya, tanpa dia sadari ada suatu hal buruk yang menimpa adiknya, di mana ketika Mattia menghampiri adiknya, di situ sang adik sudah menghilang dari tempat duduknya. Melihat hal itu sontak membuat sang kakak sangat panik dan langsung mencari Teresa. Atas kejadian itu, dia pun langsung menghubungi sang ayah dan memberitahukan bahwa adiknya sudah diculik. Mendengar hal itu, tentu sebagai seorang ayah yang baik, dia pun langsung bergegas ke tempat tersebut. Ketika Riva sudah tiba di lokasi, tak lama datanglah para polisi yang datang ke sana untuk membantu mencari petunjuk dari penculikan itu. Dan polisi itu bernama Basilio yang merupakan wakafol yang akan membantu menangani kasus penculikan yang dialami oleh keluarganya. Di waktu yang sama, dia mendapat telepon dari anak buahnya yang mengatakan bahwa terdapat ciri-ciri sang pelaku yang menggunakan mobil Jeep. Dan pelaku tersebut kebetulan sekarang sedang berada di sebuah tempat yang bernama Viale San Giorgio. Mendapat kabar tersebut, dia pun meminta kepada anak buahnya untuk menghentikan mobil tersebut di tempat itu juga. Namun sayang, karena sang pelaku menggunakan mobilnya dengan cepat, akhirnya membuat anak buahnya tidak bisa mengejar sang pelaku. Untuk itu, anak buahnya pun meminta bantuan tambahan agar lebih mudah mengejarnya. Dan sebagai ketua yang mengayomi seluruh masyarakat, dia pun meminta bantuan kepada regu cepat tanggap agar bisa dengan cepat menangkap si pelaku. Akan tetapi dia sangat terkejut ketika Riva mengambil HT-nya dan langsung pergi untuk mengejar semua pelaku yang telah membawa anaknya. Dengan HT tersebut, akhirnya dia dapat menemukan sebuah mobil Jeep yang mencurigakan itu, sehingga di sana terjadi aksi kejar-kejaran yang cukup menghabiskan bensin. Dan aksi kejar-kejaran pun berhenti di sebuah tempat yang buntu, di mana mobil si pelaku juga mengalami mogok. Lalu tak lama kemudian datanglah Riva yang langsung memukul si pelaku hingga membuat kaca mobilnya pecah. Namun sayang, si pelaku berhasil menghidupkan mobilnya kembali sehingga membuat Riva terjatuh dan kehilangan orang tersebut. Di sisi lain, ibunya sendiri yang baru saja mengetahui kabar anaknya menghilang, dia pun sangat amat bersedih kepada si bungsu.
Sementara itu, pihak kepolisian sendiri kini terus mencari bukti-bukti tentang si pelaku tersebut. Namun untuk saat ini mereka belum bisa mengetahui tentang identitas si pelaku dan mungkin akan membutuhkan waktu yang cukup lama untuk mengungkap tentang semua kejadian ini. Dan di tempat itu juga ada anak buahnya yang memberikan sebuah berkas tentang masa lalu yang pernah Rifa jalani saat di militer. Hingga dari sinilah kita akan mengetahui tentang siapa Rifa sebenarnya, yang mana dulunya dia merupakan seorang kapten dari pasukan khusus selama 30 tahun. Tak lupa dia juga pernah melakukan 12 misi dari tempat yang beresiko tinggi dan sering bekerja sama antar negara. Setelah mengetahui tentang si Rifa, dia pun menduga bahwa kasus ini mungkin karena Rifa sendiri yang masih memiliki musuh di masa lalu. Untuk itu dia pun meminta kepada anak buahnya untuk menghentikannya sebelum dia bergerak lebih jauh. Beralih kembali kepada si Rifa, yang mana dia melihat seorang waria di sebuah pom bensin. Kemudian dia pun turun dari mobil dan menanyakan tentang obat eksimer yang dibelinya. Alih-alih ingin membeli obat, ternyata dia memiliki sebuah rencana yang tidak lain untuk mengetahui tentang siapa pengedar obat tersebut. Namun mereka justru tidak percaya kepada Rifa dan malah dituduh sebagai polisi yang sedang bertugas untuk memberantas narkoba. Oleh sebab itu mereka pun langsung menghajarnya sehingga terjadilah pertarungan yang jelas-jelas pasti dimenangkan oleh Rifa. Dan dengan sima dan juga sedikit ancaman dari si Rifa, akhirnya si waria itu pun memberitahukan satu nama yang bernama Mastiff. Singkat cerita, dia pun langsung menghampiri targetnya di sebuah diskotik. Namun karena banyaknya pengunjung, dia pun sedikit kesusahan untuk mencari Mastiff. Ditambah lagi atas semua penderitaan, hinaan dan juga siksaan yang dialaminya masa lalu membuat dirinya semakin pusing. Di tempat itu juga dia melihat seorang perempuan yang terlihat sedang berbincang tentang sebuah mobil jeep dan seorang anak. Mendengar hal itu jelas membuat Rifa sangat curiga, untuk kemudian dia pun langsung mengikutinya secara diam-diam. Sehingga ketika dia tiba di suatu tempat, terdapatlah sebuah bukti bahwa si wanita itu merupakan salah satu orang yang terlibat dalam masalah ini. Oleh karena itu dia pun langsung bergegas untuk mengejarnya. Tibalah si wanita itu di suatu tempat di mana dia juga bertemu dengan temannya yang sudah berhasil menculik anak si Rifa. Kemudian dia pun memberikan sejumlah uang yang banyak atas penculikan tersebut. Dan di tengah kebahagiaan dan kemesraan mereka, tak lama datanglah Rifa yang langsung menghabisi pria tersebut hingga tak berdaya. Dan sebelum ajalnya tiba, dia pun terus menanyakan tentang kepada siapa dia bekerja dan siapa dalang dari penculikan anaknya. Namun sayang, ajalnya lebih tiba menjemput sehingga dia pun tidak sempat mengatakan apapun kepadanya. Sementara itu si wanita yang merasa ketakutan, dia pun terlihat langsung pergi dari sana untuk menjauh dari si Rifa. Sedangkan si Rifa yang melihat hal itu, dia pun bergegas mengejar wanita tersebut sehingga kembali terjadi aksi kejar-kejaran yang cukup melelahkan. Setelah si wanita berhasil kabur dari kejarannya, jelas hal itu membuat Rifa sulit untuk mengetahui keberadaan anaknya. Namun sang sutradara yang tak ingin Rifa terlalu kelelahan, dia pun memberikan sebuah petunjuk untuk mengambil ponsel milik si pria tadi, yang mana dengan ponsel tersebutlah yang mungkin akan menjadi petunjuk baru untuk mencari keberadaan anaknya. Di suatu tempat, Rifa terlihat sedang menunggu seorang teman lamanya untuk meminta bantuan agar bisa mencari keberadaan anaknya. Dan sahabatnya sendiri merupakan teman lama satu kompinya dan memiliki banyak pengalaman dengan Rifa, di mana dia akan membantu mencari sang anak dengan menggunakan ponsel yang kemarin dia bawa. Dan untuk mencari titik lokasinya, dia pun meminta Rifa untuk meneleponnya beberapa detik agar dia bisa mengetahui tentang keberadaan si pelaku. Setelah menghubungi si pelaku, dia pun mendapat sebuah petunjuk bahwa si pelaku sedang berada di sebuah jalan utara, tepatnya 200 meter dari tempat ini.
C'è stato questo momento. E tornare alla vita normale mi sembrava un incubo, questo mi è bastato. Singkat cerita, kini dia pun mendatangi sebuah rumah yang diduga milik si pelaku tersebut. Dan sedikit informasi bahwa tempat ini sering dijadikan sebagai tempat transaksi narkoba. Selain itu, tempat ini juga sering digunakan sebagai tempat penjualan wanita untuk para pria yang haus akan cipapang. Ketika dia sampai di sebuah ruangan, di situ Rifa mendengarkan percakapan mereka dan melihat seorang dalang dari semua ini bernama Mozart. Di situ dia sedang memarahi seorang wanita yang faktanya wanita tersebut merupakan wanita yang kemarin lolos dari kejaran si Rifa, yang mana dia juga mengatakan kekesalannya karena dia telah menculik anak kecil sehingga membuat para polisi mencari mereka, yang seharusnya dia ini ditugaskan untuk mencari anak remaja agar dapat mudah dijual kepada para pelanggan. Dan karena para polisi sudah mengetahui, dia pun mulai menghilangkan jejak dengan membunuh wanita tersebut. Di sisi lain, Rifa yang sedang bersembunyi pun di situ dia melihat anaknya yang kebetulan lewat di hadapannya. Dan setelah anaknya dibawa, dia pun memberi sebuah isyarat agar si anak tetap tenang. Namun tiba-tiba dan atas kekacauan itu, akhirnya para penjaga di sana mulai menghampiri Rifa untuk menghajarnya. Namun jelas Rifa yang dipenuhi banyak pengalaman di militer, dia pun mampu menghabisi mereka satu persatu. Ketika dia tiba di ruangan bawah, di situ sudah ada satu orang pria yang sudah siap untuk menghajarnya. Namun karena Rifa sudah lelah, dia pun terpaksa harus mengalah setelah mendapat pukulan dari orang tersebut. Di sisi lain, Matias sendiri terlihat sangat sedih ketika melihat video dokumenter ayahnya dengan seorang jenderal, yang mana dengan melihat video tersebut hatinya sangat terpukul bahwa selama ini sang ayah merupakan salah satu kapten yang berjiwa luhur, di mana beliau selalu menjunjung tinggi norma-norma keadilan dan merupakan salah satu kapten teladan dari pasukannya, di mana dia juga sangat dihormati oleh semua anak buahnya dan disegani oleh para petingginya saat itu. Dan setelah melihat video tersebut, Matias pun sangat amat bersedih lantaran dia tidak bisa melakukan apapun seperti ayahnya. Keesokan harinya mereka pun terlihat menjenguk sang ayah yang kini sedang dirawat di rumah sakit, yang mana sejak Rifa tak berdaya, untungnya dia masih diselamatkan oleh para polisi sehingga kini dia diborgol di rumah sakit. Hal itu disebabkan karena dia terlalu bertindak lebih jauh tanpa berbincang dengan pihak kepolisian. Kemudian di situ sang ayah meminta kepada anaknya untuk mengambil sebuah penjepit untuk membuka borgolnya. Dan setelah dibuka, tak lama kemudian datanglah para polisi yang langsung masuk ke ruangannya. Namun tiba-tiba di situ dia kemudian meminta kepadanya untuk meretas satu nama yang bernama Mozart, sehingga terdapatlah sebuah informasi yang mana saat ini Mozart sedang berada di sebuah gedung di pusat kota. Setelah mendapat informasi tadi, kini dia pun langsung pergi bersama anaknya. Tak lupa dia juga meminta kepada sang anak untuk mengabari pihak kepolisian tentang keberadaannya. Singkat cerita, ketika Rifa sampai di gedung tersebut, dia langsung menghabisi semua anak buahnya hingga tak tersisa.
Dan ketika dia sampai di atas gedung, di situ dia harus menerima satu tembakan dari Morzad sehingga membuat dirinya tak berdaya. Namun dengan tekad yang kuat dari seorang kapten, dia pun mampu membalikan keadaan dengan menjatuhkannya ke bawah gedung. Setelah membunuhnya, dia pun menghampiri anaknya yang kini sudah terbaring lemas tak berdaya. Dan tak lama kemudian datanglah si Mastip yang langsung menodongkan pistol kepada Riva. Namun tiba-tiba, setelah semua yang terjadi, dia pun berterima kasih kepada para polisi atas bantuannya selama ini. Subito. Collegati. Vorrei ricordare. Kemudian anaknya pun dibawa ke rumah sakit untuk menenangkan dirinya atas semua masalah yang menimpanya. Sehingga akhirnya setelah dia merasa sembuh, keluarganya pun menghampiri sang anak untuk membawanya pulang. Beberapa hari kemudian, Riva sendiri memutuskan untuk tetap sendirian dan menikmati masa pensiunnya. Qualcuno vuole aggiungere qualcosa? Lavoravo nell'esercito. Hai fatto la guerra.